Asus Zenfone 9. Ini HP compact paling murah untuk di kelas flagshipnya yang menurut gue gak cuma murah dan compact, tapi fiturnya banyak juga dan harganya udah murah di tahun 2023 ini. So, mari kita langsung review Asus Zenfone 9 di tahun 2023, apakah masih worth it untuk dibeli. Let's go! Halo guys, semoga di StaffTech dan mari kita langsung review si Asus Zenfone 9. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu untuk si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini untuk kondisinya bekas, tapi dia tuh full set resmi ya, itu masih ada garansi sampai, gue cek dulu. Dia itu garansinya masih sampai, untuk unit gue ya, itu masih sampai Februari 2024. Ini gue beli di harganya hanya 7 juta pas. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang baru, itu harganya di sekitar 7,5 atau 6, gue lupa lagi. Seperti biasa, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. Oke, untuk harga segitu, ini speknya menurut gue mantep banget. 7 juta kalian dapat Snapdragon 8 Gen 1, itu yang plus, jadi 8 Plus Gen 1, mantap, lebih dingin, gak sepanas 8 Gen 1 biasa. Layar 5,9 inci, super compact AMOLED 120Hz display, dengan max brightness di 1000 nits. Terus dia itu masih ada headphone jack, dual speaker, NFC, dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 30 watt. Oke, next bahas untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desainnya sendiri. Ini memang desain belakang menurut gue khas banget ya. Ini benar-benar kalau misalnya kalian bisa lihat desain kayak gini, langsung tahu kalau ini Asus Zenfone 9. Dia ada dua kamera besarnya, terus logo Asus Zenfone, dan tekstur khasnya si Zenfone 9. Gue suka banget sih ini desainnya. Gak ada warna-warna alay juga. Simple banget. Warnanya tuh kalem-kalem. Dan juga untuk si build-nya sendiri, ini salah satu hal yang dipotong sedikit biar harganya murah, yang pastinya kelihatan banget. Kenapa? Karena dia itu walaupun frame sampingnya terbuat dari metal, tapi dia bodi belakangnya dia terbuat dari plastik. Tapi ini plastiknya kayak disumputin dengan tekstur sand gitu, kayak sandpaper, kayak tekstur amplas. Itu ngingetin gue sama OnePlus pertama ya, yang pakai sandpaper design gitu belakangnya. Gue sih gak ada masalah sama desain kayak gini, bagus. Cuma memang kelemahannya kalau misalkan beli warna hitam dan tangan kalian tuh sering keringetan, ini ngebekas banget. Jadi bener-bener kayak bekas keringet tangan kalian tuh ngebekas banget di HP-nya dan susah dihapus, harus pakai air. Kalau pakai lap biasa itu agak susah karena dia kan plastik. Tapi selain itu gue suka desainnya, build-nya juga menurut gue cukup bagus di harganya, dan juga yang paling penting yang S-tier banget, one-handed usage. Yes sir, one-handed usage di HP ini benar-benar enak banget. Ini HP flagship paling compact ya, menurut gue. Semua corner pakai satu tangan bisa dicapai, gak ada masalah sama sekali. Dan overall ini benar-benar comfortable banget untuk one-handed. The best lah, ini gak ada obat banget. Dan selanjutnya untuk fingerprint, dia itu salah satu hal yang dipotong juga di HP ini. Fingerprintnya nggak fancy kayak HP flagship lainnya yang sudah under display. Di sini fingerprintnya masih nyatu sama power button, tapi gue nggak masalah sama sekali, malah gue lebih suka fingerprint tradisional kayak gini karena sangat cepat dan super akurat. Oh ya, yang gue suka juga ini cara nge-trigger fingerprintnya nggak kayak Xiaomi ya. Kalau Xiaomi kan tangan kalian langsung istirahat di power button, itu langsung kebuka. Kalau ini kalian harus mencet dulu. Yang menurut gue lebih bagus karena nggak bakal ada accidental scanning. Ini lebih bagus implementasinya menurut gue. Nah, selanjutnya untuk si displaynya. Displaynya ini memang salah satu kelemahan atau salah satu yang gak flagship juga menurut gue. Ini displaynya kalau misalnya mau dibandingin sama HP mid-range sekalipun kayak Xiaomi 12 Lite, jauh lebih bagus di HP tersebut ya. In terms of warna, detail, view angle, richness, masih lebih bagus di 12 Lite yang harganya cuma 4 jutaan. Di sini memang layarnya kalau misalnya udah dipakai nonton film atau nonton anime, dia layarnya cukup vibrant, cukup banyak range warnanya, view angle-nya bagus, dan juga dia cukup sharp, sangat sharp, tapi memang gak se-alive atau gak sehidup layar flagship kalau misalnya kalian tahu ya. Ini kayak agak sedikit kurang banyak sih range of color-nya. Tapi sih, gue gak peduli dengan itu kalau misalnya untuk HP utama gue, karena gue lebih ke fungsi ya daripada untuk nonton film. Kalau untuk HP utama kayak misal nelpon, record, dan ambil foto. Nah, next untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Ini sebenarnya agak gue sedikit disappointed ya. Bisa kita lihat tuh, itu birolnya tuh si cahayanya. Cahaya mataharinya kondisinya lagi agak mendung, itu sorean. Bisa kita lihat lux meternya di sekitar 1500 sampai 15.000, itu gue lupa lagi. Tapi itu low, nggak terang-terang banget si cahayanya. Dan bisa kita lihat HP udah struggling.
Ini sih memang untuk masalah layar ya, mau dari display atau brightness, memang dia itu lebih ke mid-range lah, layar mid-range, bukan layar flagship. Last but not least, untuk haptic sendiri. Ini hal positif di HP ini. Finally ada hal positif yang gue sebutin. Gak depressing semua. Ini hapticnya menurut gue bagus banget untuk HP compact. Di harganya menurut gue pas banget kualitasnya, punchy, dan surprisingly lumayan besar. Itu rasanya lumayan gede ya hapticnya, nggak kayak HP mid-range yang bagus tapi agak kecil gitu. Ini kerasa banget di tangan, kerasa empuk, kerasa enak. Nice. Dan yang pastinya ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada touch delay ya, yang pastinya. Seperti HP Asus lainnya. Oke, next kita bahas untuk si audio quality-nya. Pertama kita bahas untuk audio quality via headphone jack. Yap, HP ini masih ada headphone jack guys, posisinya di atas. Ini menjadi HP the only phone ya, satu-satunya HP yang masih punya headphone jack untuk kelas flagship. Ya mungkin bisa dibilang ROG juga punya, tapi kan dua-duanya punya Asus ya. Jadi kalau dari brand, Asus tuh salah satu brand yang masih nge-keep headphone jack di HP flagshipnya. Yang gue sangat-sangat appreciate karena gue audiophile. Kenapa gue appreciate juga? Dua hal lagi, itu dari si M dan deck-nya. Ini bagus banget guys. Yang pertama gue coba tes pakai IEM Moondrop 2. Itu gak berat-berat IEM, tapi dia tuh punya suara yang bright, suara yang lebih crispy, lebih gencreng. Gue colokin ke HP ini, suaranya memang masih bisa mempertahankan signature tersebut. Mantap, volumenya bisa keras banget, volume stepnya ada banyak banget, dan juga si deck-nya ini sangat enak. Dia punya suara yang ngebikin headphone jadi lebih luas, bassnya lebih punchy, dan juga overall kerasa enak lah. Ini lebih balance suaranya, gue suka. Bagus banget. Headphone jack-nya ini mantap banget. Kalau aja ya, brand kayak Apple atau Samsung masih ada headphone jack, gue sih nggak bakal beli Bluetooth headphone sama sekali, karena Bluetooth headphone kan suaranya nggak bakal sebagus wired. Anyway, balik ke videonya. Speaker quality, ini surprisingly speaker quality-nya juga, si dual speakernya kecil-kecil cabai rawit guys. Dia itu volumenya bisa cukup keras ternyata. Keras banget malah, dan juga kerasa powerful banget. Yang gue rasa ini dari si suara vokal ya, suara vokal mau cewek mau cowok, kerasa jernih dan crispy banget. Enak banget didengar, itu di depan banget suara vokalnya. Gue suka banget, bassnya juga masih kerasa punchy dan soundset-nya bagus, terus punya instrumen yang lumayan rich. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone, biar bisa ngedengerin lebih detail ya. Check it out. Oke, so next mari kita bahas untuk kamera quality-nya. Kamera belakang dia sayangnya nggak seperti flagship 3 kamera ya, masih 2 kayak iPhone lah. Main kamera 50 megapiksel dan kamera kedua itu 12 megapiksel ultra wide. Untuk main kamera dia punya gimbal stabilisasi ya, optical image stabilization-nya. Bagus banget, nanti kita tes di video quality. Sedangkan front kamera dia di 12 megapiksel juga, dan itu bisa nge-record di resolusi sampai 4K 30 atau 1080p 60. Untuk hasil foto sendiri sih bisa kita lihat itu di B-roll ya. Foto-fotonya menurut gue bagus banget. Kamera utamanya punya foto yang sangat jernih, sangat clear, dan menurut gue bagus untuk harganya kok. Dynamic range bagus, gambar kelihatan sharp, dan gak ada blooming gak jelas. Overall gambar kelihatan bagus, tapi memang ultra wide-nya leave a lot to be desired. Banyak kurang bagusnya sih. Pertama, dia memang warnanya agak sedikit pudar ya, agak sedikit slightly pudar daripada main kameranya, dan juga dia ada bloom, kerasa banyak bloom tuh, kayak ada cahaya-cahaya di kanan atas gitu kalau foto. Terus dynamic range-nya juga nggak sebagus main kameranya. Tapi ya, jadi menurut gue pakai ultrawide kalau bisa kepepet, kalau bisa nggak, usahain pakai main kamera, karena ini main kameranya menurut gue sih cukup solid untuk harganya. Memang kalau bisa dibandingin sama iPhone 11 atau kayak HP yang harganya lebih mahal ya kayak S23, lebih bagus di HP tersebut, tapi ini untuk harganya menurut gue cukup solid ya. So, untuk selfie-nya juga cukup bagus, bisa kita lihat detailnya bagus dan juga warnanya oke. Tapi kalau bisa foto di belakang backlight, itu penangkapannya agak sulit nangkap objek, nggak tahu kenapa. Jadi ya biasa aja menurut dia fotonya. Cuma yang bagus ini untuk foto low light, bisa kita lihat gambar masih kerasa terang banget, sangat sharp dan sangat jernih walaupun malam hari. Nice. So, untuk video recording HP ini bisa nge-record sampai resolusi 8K 24 fps, tapi untuk
tesnya kita bakal record di 4K 60, 4K 30, dan 1080p 60 aja ya, seperti biasa. So, check it out. Oke, so ini video ini pakai resolusi 4K 60 fps. Kualitasnya kelihatannya bagus banget ya, warnanya gue suka. Ini ada gimbal stabilisasi guys. Main fiturnya Zenfone 9, yang artinya dia stabil banget. Kalau misalnya gue loncat-loncat kayak gini, lihat. Ini gue gerak-gerakin HP-nya kayak orang gila ini. Masih stable. Insane. Detailnya juga bagus banget. Dan ya, ini 4K-nya cukup bagus ya. Mari kita langsung switch ke 4K 30 dan 1080p 60. Seperti biasa itu bakal di jalan ya. Ini dynamic range-nya cukup bagus, cuma agak lama ya awalnya. Mari kita langsung switch ke resolusi 4K 30. Oke guys, video recording ini di resolusi 1080p 30 fps. Salah, 4K 30 fps. Yang pastinya ada gimbal juga. Ini kalau masalah stabilisasi di harganya pretty much the best ya. Bagus banget. Bisa kita lihat detailnya oke. Dan mari kita langsung aja pindah ke kualitas 1080p 60-nya. Ini gue sebagai informasi lagi OTW ke teman gue, mau wisuda di Maranatha. Anyway, hey, ini ya 1080p 60 jauh lebih smooth, dan yang pastinya kualitasnya menurun, tapi at least dia jauh lebih enak dan jauh lebih smooth ya. So ya, ini ya kualitasnya sangat smooth, sangat bagus. Dan mari kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya. Let's go. Next, untuk gaming performance-nya, ini menurut gue untuk main game bagus banget. Kecuali kalau misalnya kalian gak suka form factor kecil. Tapi kalau misalnya kalian suka, ini buat game sangat bagus. Seperti biasa, gua tes main game Honkai Star Rail, bisa dilihat di b-rollnya. Itu gua tes di settingan semua high setting dengan FPS 60. Dan gameplay Super Racing ini kerasa sangat smooth, snappy, 60 FPS stable, dan enjoyable banget. Cuma memang ini HP-nya kalau misalnya kelamaan main agak sedikit hangat arah panas, tapi nggak sampai unplayable kok. Masih sangat playable. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Poco F4 GT ya, yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 bukan yang versi Plus-nya, HP ini jauh lebih dingin daripada HP tersebut. HP tersebut itu kayak udah mau bisa masak telur itu sih HP-nya. Kalau ini dia panasnya tuh masih bisa ditahan lah sama tangan. Kalau itu mau udah, nope. So ya, 8 Plus Gen 1 memang kerasa improvement-nya ya daripada 8 Plus biasa. 8 Gen 1 biasa. Untuk main game rhythm, HP ini gak ada masalah. Bisa kita lihat main Bandori, easy peasy, lemon squeezy, bisa sampai full combo. Gak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Dan gue suka form factor-nya kalau misalnya main game rhythm. Kalau misalnya kalian main game rhythm para pemain jempol ya, bukan para pemain telunjuk, ini HP enak banget sih. Semua note bisa kecapai tanpa harus jempol gimnastik. Gampang, easy, nice. Oke, selanjutnya untuk si UI experience-nya. Ini menurut gue salah satu positif dan negatif besar dari HP ini. Yang pertama, untuk positifnya. Untuk positifnya bisa kita lihat, ini stoknya pretty much Android. Gak di skin-skin gak jelas. Memang dia pakai Zen UI, kalau bisa kita lihat, control center-nya dia khas Asus, atau pakai Asus eksklusif ya. Dan kalau misalnya kita, ini sekecilnya mental lagi, sorry. Dan kalau misalnya kita ke setting, ini settingnya memang gak kayak Google biasa ya. Dia kalau misal agak sedikit berbeda, kayak misalnya di display dia ada setting tambahan, nggak kayak di stok Android di Pixel, tapi overall ini stok Android pretty much. Performance-nya juga ini kerasa kayak HP Google Pixel, yang itu menurut gue positif besar, terutama untuk iPhone user kayak gue yang mementingkan optimisasi daripada fitur-fitur skin gak jelas. Ini gue suka. Tapi yang gue benci banget dari HP ini, software support-nya. Yap guys, memang ini HP pas rilis pertama tuh kan di Android 12 ya, dan kalau misalnya kita lihat sekarang gue udah dapet Android 13. Kalau misalnya kita ke sistem, bisa kita lihat updated to Android 13, nice, ada tulisannya nih. Tapi yang bikin tai banget tuh guys, ini HP umurnya hanya 1 tahun lagi untuk software. Yap, Android 14 tuh software update terakhir yang HP ini dapat, karena Asus hanya nge-support HP ini 2 tahun software dan 4 tahun security. Yang dimana di brand lain kayak Xiaomi bisa sampai 3 tahun, Samsung 4 tahun, Pixel 3 tahun, di sini hanya 2 tahun. Kenapa Asus? Come on. Ketinggalan zaman kalian, please. Next, bisa lebih lama lagi softwarenya. Yap, karena menurut gue ya, software update itu sangat penting. Memang ada orang yang gak suka software update, tapi gue bener-bener suka banget software update karena banyak fitur baru, improve experience, dan juga security patch sangat penting biar kalian gak ke-hack data-data kalian. So ya, itu kelemahan besar. Tapi untuk day-to-day usage, ini yang pastinya gak ada masalah sama sekali.
Walaupun RAM-nya hanya 6GB, ini performance-nya menurut gue bagus banget. Kayak HP flagship yang harganya 20 jutaan pretty much. Launch aplikasi sangat snappy, multitasking oke banget, main game enak, dan semua kerasa kayak kecepatan flagship. Itu mungkin karena stok Android ya, jadi performance-nya tuh bener-bener smooth banget lah, smooth banget. Gue lebih suka stok yang pasti dibanding kayak MIUI atau One UI. Nah, untuk DRM info banyak penasaran, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini dia itu support HDR10+, dan juga dia itu support Wi-Fi L1, bisa kita lihat. Dan yang gue mau jelasin, ini HP support variable refresh rate ya, jadi kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke display, di sini ada settingan untuk refresh rate, dan kalau misalnya kalian set ke auto, ini refresh rate-nya bakal berubah ke 120, 90, dan 60 untuk nge-save baterai. Yang menurut gue fitur bagus, harus dinyalain sih ini. Menurut gue fiturnya bagus banget. Tapi kalau misalnya dinyalain juga sih sebenarnya, ini baterainya mantap banget guys. Ini HP kecil, tapi karena variable refresh rate dan juga chipset yang efisien, baterai life-nya sangat bagus. So mari kita omongin battery life-nya. Ini baterainya 4300 mAh yang lumayan besar untuk HP ini. Makanya bisa kita lihat ini HP memang lumayan chunky ya, lumayan tebal. Ngingetin gue sama iPhone 14 Pro Max atau iPhone 14 Pro. Tapi dia baterainya besar, badannya kecil. Battery life-nya gimana? Sangat impresif. Bisa kita lihat ini gue dipakainya berat banget. Gue dipakai buat daily commission stereo, foto-foto, dan sedikit video. Seharian, ini sisa baterainya di 23%, dan kalau misalnya kita mau ke setting dan lihat screen on time-nya, di sini screen on time-nya sangat baik ke battery usage. Dia ada di hampir 8 jam loh guys, dengan sisa baterai 23%. Impresif banget loh, ini kecil-kecil cabai rawit. Mantap banget. Kalau kalian kira HP kecil baterainya buruk, lihat HP ini, bagus banget. Kalau misalnya mau dihabisin baterainya kayaknya bisa sampai 9 jam deh ya. Impresif, sangat baik. Untuk charging speed-nya juga memang bukan tercepat, tapi cukup cepat. Dia itu bisa support 30 watt dan ngecas dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit. Acceptable menurut gue. So, sebelum kita tutup videonya ke konklusi, kita refresh dulu dan kita omongin kelemahannya. So, ada beberapa kelemahan HP ini yang mungkin bisa jadi big deal banget buat kalian, yaitu yang pertama, form factor. Gak semua orang suka HP compact, karena orang yang suka HP compact kayak gua tuh bener-bener minoritas ya. Jadi kalau misalnya kalian gak suka HP compact ini, mendingan just forget about this video. Tutup aja videonya. Dan yang kedua, kameranya. Kameranya memang dia tuh dual kamera, tapi kualitas kamera ultrawide menurut gue gak sebagus main kameranya. Tapi main kameranya sih udah cukup solid. Dan yang kedua, sorry salah, otaknya brain fart. Dan yang ketiga, software supportnya. Ini menurut gue big deal banget, dia hanya support 2 tahun dan sekarang umurnya tinggal setahun. Please, Asus, HP selanjutnya Zenfone 10, at least 3 tahun lah. So ya, itu dia kelemahannya. Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli? Menurut gue, di harganya sih 7 juta, ini worth it banget untuk kaum-kaum minoritas yang suka HP compact. Karena memang di zaman sekarang, apalagi orang-orang zaman sekarang ya, kayak orang-orang cloud chaser, orang-orang jamet gitu kan, sukanya kan HP besar atau iPhone biar bisa pamer. I fucking hate that. Jadi ya, mungkin HP kecil kayak gini udah gitu brandnya Asus, nggak tahu terkenal. HP kecil kayak gini mungkin bakal jadi nggak suka buat kaum-kaum zaman sekarang. Tapi mungkin buat kalian yang suka HP kecil atau yang memang kalian suka HP compact yang bisa satu tangan, semua fitur ada, kayak headphone jack buat para audiophile. Ini buat para audiophile dan one-handed champ atau yang suka HP kecil, HP ini menurut gue paling baik di kelasnya. 7 juta kalian dapat headphone jack, baterai yang besar, layar yang oke, gaming performance yang super solid, kamera bisa sampai 8K, build yang lumayan solid, dan juga stok Android. Overall ini HP menurut gue di 7 juta lumayan worth it, dan pastinya ada itunya ya, pembelinya, seperti orang-orang kayak kita yang suka audio, suka stok Android dan HP compact. Ini HP-nya. Tapi ya, cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper sale, gue udah taruh linknya di deskripsi juga. So, thanks for watching, jangan lupa like dan subs. Kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review HP apa selanjutnya, jatuhin komen ke bawah, gue pasti lihat. Thanks for watching, kita ketemu lagi next time untuk video HP yang harganya menarik selanjutnya. Bye.